Sidang lanjutan pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan yang digelar pada Jumat, 13/2, kemarin sempat diwarnai perdebatan sengit. Kubu Komjen Budi dengan KPK saling menyudutkan untuk mempertahankan argumen masing-masing. Kemarin KPK menghadirkan saksi ahli hukum dari UGM. KPK menunjuk Zainal Arifin Mokhtar. Saat Zainal memberikan kesaksian dan pendapatnya, sempat terjadi perdebatan. Tak hanya Zainal, KPK juga menghadirkan ahli filsafat hukum dari UNPAD, Bernard Arif Sidarta. Perdebatan juga terjadi. Berikut ini cerita lengkap perdebatan antara kubu KPK dengan pengacara Komjen Budi dalam sidang pra-peradilan. Salah seorang kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Magdir Ismail, kembali mempermasalahkan KPK yang tidak melakukan kerjasama dengan Polri dalam pengusutan kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Magdir mengungkit pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur tentang fungsi koordinasi KPK. Hal itu ditanyakannya kepada ahli filsafat hukum, Bernard Arif Sidarta yang dihadirkan KPK sebagai saksi ahli. Pasal 6 ditegaskan KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jelas disebutkan, boleh diinterpretasikan dengan hal lain, tanya Magdir kepada Bernard, dalam sidang pra-peradilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 13/2. Kalau sudah dijelaskan seperti itu, ya tidak bisa, jawab Bernard singkat. Boleh tidak saya gunakan interpretasi koordinasi melakukan penyelidikan? Koordinasi apa maknanya, tanya Magdir lagi. Kerjasama, jawab Bernard. Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang kuasa hukum KPK, Rasamala Aritonang, mengajukan keberatan kepada Hakim Sarpin Rizaldi. Menurutnya, pertanyaan itu tidak sesuai dengan kapasitas saksi ahli sebagai ahli filsafat hukum. Ahli ini bidangnya filsafat hukum, pertanyaan yang disampaikan sangat teknis, ujar Rasamala. Keberatan diterima, jawab Hakim Sarpin tegas. 2. Hakim Sarpin minta saksi KPK cuekin kubu Komjen Budi. Sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan berlangsung cukup seru. Di tengah sidang kerap terjadi perdebatan terutama dari ketua tim kuasa hukum Budi Gunawan, yaitu Frederick Yunadi. Mulanya, saksi ahli dari kubu KPK, Zainal Arifin Mokhtar, memberikan kesaksiannya dengan mengatakan bahwa dalam aturannya, lembaga independen negara tak bisa diintervensi oleh Presiden. Ketika memasuki sesi pertanyaan, tibalah giliran Frederick bertanya kepada Zainal, mengenai pengertian kolektif yang ada dalam penjelasan sebelumnya. Kalau menurut dari aturan hukum internasional, misalnya seperti di Amerika Serikat, kolektif itu adalah, kata Zainal terputus karena langsung dipotong oleh Frederick. Dari tadi Anda nyebut-nyebut hukum Amerika. Jangan disamakan dong. Kita kan sekarang lagi di Indonesia, ya kita pakai hukum Indonesia, kata Frederick dengan nada meninggi. Zainal yang sebelumnya ditanya oleh Frederick itu kemudian menjawab. Tadi saudara menginginkan saya untuk menjelaskan mengenai pengertian kolektif, ya saya harus jelaskan secara runut dong. Tidak dapat dipakai menurut satu pengertian saja, kata Zainal coba menjelaskan. Kita pakai hukum Indonesia, kenapa Anda terus-terusan menyebut Amerika seperti itu, kata Frederick menanggapinya dengan suara yang makin meninggi. Lantas, pengunjung sidang dan para pengacara tim KPK pun langsung tertawa riuh demi mendengar kata-kata Frederick yang cukup keras tersebut, hingga Hakim Sarpin Rizaldi buru-buru menengahinya demi menetralisir suasana sidang. Sudah, pertanyaan pemohon tidak perlu saudara saksi menjawabnya, kata Hakim Sarpin kepada Zainal. 3. Emosi ke kubu KPK tanpa sebab, kuasa hukum BG ditertawakan. Salah satu dari tim kuasa hukum Budi Gunawan, Frederick Yunadi, ditertawakan oleh sejumlah peserta sidang lanjutan pra-peradilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Frederick ditertawakan karena membentak salah satu saksi ahli dari tim KPK, Zainal Arifin Mokhtar.
Kejadian itu berawal ketika Fredericks merasa tak puas dengan jawaban dari Zainal mengenai perbedaan azas dari kalimat kolektif dan bersama-sama dalam konteks UU nomor 30/2003 tentang KPK. Memang, dalam pasal 21 UU KPK pun yang dimaksud kolektif adalah bersama-sama. Sementara, kalau kolegial itu adalah musyawarah, kata Zainal dalam kesaksiannya di PN Jaksel, Jumat, 13/2. Fredericks pun terlihat mulai naik pitam, saat saksi ahli itu hendak memberikan contoh berupa UU serupa milik Komisi Yudisial, KY. Dalam undang-undang itu disebutkan mengenai hal sama dengan pemahaman dari UU yang disebutkan sebelumnya. Namun, belum sampai Zainal meneruskan contohnya itu, Fredericks langsung membentaknya. Saya tidak minta ahli mencontohkan UU KY. Saya kontekskan pertanyaan saya ini dengan UU KPK. Lalu kenapa harus menjelaskan sesuatu hal yang berbeda, kata Fredericks sambil membentak. Tak pelak lagi, sejumlah pengunjung sidang pun langsung tertawa melihat kelakuan sang pengacara yang entah kenapa tiba-tiba seperti naik pitam tanpa sebab. Hal itu pun sempat membuat suasana ruang sidang berubah jadi riuh dengan tertawaan bagi pengacara tersebut. Di barisannya, beberapa kuasa hukum KPK pun senyum-senyum melihat kondisi seperti itu. 4. Putusan KPK tetap sah meski pimpinan tak 5 orang. Zainal Arifin Mokhtar, saksi ahli dari pihak KPK yang merupakan dosen dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sah jika dalam pengambilan keputusan jumlah pimpinannya kurang dari 5 orang. Menurutnya, aspek hukum dalam strukturalisasi yang dibangun di dalam lembaga anti rasuah tersebut tidak memungkinkan jika keharusan mengenai quorum 5 orang itu harus selalu dipenuhi dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks struktur dan pasal-pasal di UU KPK, mustahil menganggap pimpinan KPK itu harus 5 orang, ujar Zainal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 13/2. Zainal mengatakan, jumlah pimpinan KPK yang saat ini hanya berjumlah 4 orang tetap sah sesuai dengan masa jabatan mereka. Sebab, Bushro Mukhodas telah dimisioner dan belum ada penggantinya. Masak cuma gara-gara itu KPK tidak aktif? Tidak kan? Kata Zainal menegaskan. Dia mengambil contoh lain, dalam UU nomor 30/2002 tentang KPK, pimpinan KPK dilarang menangani perkara yang tersangkanya memiliki hubungan keluarga atau saudara. Zainal menegaskan bahwa melalui UU ini, misalnya jika ada perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya memiliki hubungan darah dengan salah satu pimpinan KPK, maka dalam hal itu pimpinan KPK yang ikut memutuskan mengenai perkara pasti tidak sampai 5 orang. Jika ada contoh demikian, lalu apakah lantas KPK tidak dapat memutuskan perkara itu? Kan tidak juga, tambahnya.